Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan Saputra dengan NPM 6082101230. Baik, di sini saya bakal ngejelasin karya yang saya buat. Karya yang pakai rasa gitulah. Jadi banyak makna di lukisan ini. Jadi di sini bakal ngejelasin karena kemarin ada halangan untuk hadir karena sakit juga kan ya Pak ya. Terima kasih buat Pak Eko udah mengizinkan saya untuk berpresentasi kembali. Jadi di sini saya langsung to the point aja ke karya yang saya buat. Jadi judul dari lukisannya itu adalah kesetaraan, Pak. Kenapa sih bisa disebut kesetaraan gitu? Karena yang paling nampak dulu aja nih. Jadi di sini tuh ada cowok, ada cewek gitu. Dan ini mengelilingi dari warna-warna yang saya buat di sini, dua warna ini dengan shadow yang kayak sudut pandang gitu kan, sudut pandang berbeda. Di sini ada mereka masing-masing mengelilingi jalur itu hasilnya. Nah di sini tuh saya mau memberikan makna gimana ya. Jadi dari lukisan ini tuh saya pingin audiens atau misalkan yang lihat karya saya itu nanti bakal berpersepsi masing-masing gitu sih Pak. Karena kan ini juga agak-agak ada abstrak-abstraknya gitu kan, sentuhan-sentuhan garis-garis yang gak terlalu presisi atau gimana, jadi ada abstraksinya. Udah gitu di sini tuh saya ngebuat ini dengan judul tersebut, cuman saya pingin orang tuh berimajinasi tentang karya saya gitu Pak. Tapi di sini tuh sebenarnya banyak makna yang tadi saya bilang, karena dari cewek, dari cowok yang ada di sini itu sebenarnya kesetaraan gender ya, tadi yang seperti judul yang saya kasih. Kesetaraan gender itu kayak sekarang kan cewek sama cowok tuh udah setara gitu, udah setara gendernya, jadi bisa dibeda-bedakan atau gimana gitulah. Nah terus dari sisi gelap sama sisi terangnya di sini itu karena saya mau ngasih tahu semua manusia itu pernah ada di sisi gelap sama ada di sisi terangnya gitu Pak. Mungkin di kala dia runyam gitu, ada di sini, ada di sisi gelap. Nah yang terang ini tuh ketika mereka ada di suasana hati yang happy gitu, di suasana hidup yang mungkin seperti anak-anak pejabat gitu yang bahagia sejahtera gitu kan Pak. Jadi kayak banyak kebahagiaan di sini, dan di sini tuh ada banyak kesedihan sebenarnya. Nah selanjutnya dari bukan pencahayaan, cuman kayak ada bentuk kayak terowongan gitu, sebenarnya lorong. Jadi saya ngebuat ini tuh buat ngedimensiin buat ke titik yang ada di sini gitu, titik ujung di sini. Jadi ketika di sini bisa dilihat di sini tuh cowok, jadi kita bisa balikin lagi di sini tuh cewek, di lorong di sini tuh cewek gitu. Nah di sisi terang juga bisa jadi cowok lagi. Nah terus bisa dibalikin lagi gitu. Jadi ini tuh sebenarnya lukisannya bisa muter gitu harusnya. Nah udah gitu dari sisi yang gelapnya dulu deh. Dari sisi gelap ini tuh ada banyak manusia nih. Mereka itu sebenarnya tahu Tuhan, atau misalkan mereka tuh tahu harus berbuat baik lah, jangan Tuhan dulu. Soalnya kan ada yang jadi percaya atas agama gitu kan. Cuman yang saya percaya dan saya yakini dengan agama saya, ada juga manusia-manusia yang di KTP-nya tuh beragama gitu, ada tulisan agamanya gitu, Islam misalkan, atau misalkan Kristiani atau gimana. Cuman mereka tahu atas Tuhan, cuman mereka tuh lebih terlalu nyaman atas keindahan duniawi gitu Pak. Jadi mereka tuh terjebak dalam kegelapan dunia gitu. Nah terus dari warna-warna hitam putih itu, ini tuh ada hitam putih, terus ada banyak warna lainnya. Dari hitam itu karena kan kegelapan duniawinya gitu loh. Jadi kayak sebenarnya lu tuh pasti bakalan mati, pasti bakalan ketemu sama Tuhan lu gitu kan. Makanya di sini saya kasih warna putih terang gitu. Jadi kayak bener-bener lorong yang menuju akhirat lah gitu, alam selanjutnya gitu.
Nah warna-warna putih, garis-garis putih ini tuh kayak ngasih, walaupun kegelapan itu, walaupun segelap-gelapnya kehidupan kamu gitu, cuman cahaya ini tuh pasti ngasih percikan-percikan cahaya ke diri atau ke hati kamu, atau misalkan ke jiwa raga kayak gitu kan. Cuman ya emang dasarnya manusia ini gelap gitu jadi terlalu kuat dengan kegelapannya ini. Cuman ya walaupun kegelapan itu banyak dan tebel gitu, misalkan terlalu kuat, warna putih itu pasti kelihatan gitu, kebaikan atau misalkan ya pintu-pintu hidayah, cahaya-cahaya hidayah itu pasti ada, cuman dia terlalu gelap jadi intinya nggak mau ke jalan yang benar lah gitu, sedangkan dia pasti mati gitu kan. Terus ini banyak warna-warna, ada biru, ada orange, itu tuh sebagai pengingat dia sebenarnya Pak. Warna itu mengingatkan di balik kehitaman dunia kamu, di balik kegelapan dunia kamu ada warna lain, misalkan mungkin cinta, udah gitu ada mungkin kayak harta atau apapun itu, cuman terlalu tergelapkan jadi dia nggak bisa ngelihat fokus ke warna yang berbeda gitu Pak. Jadi pasti ada yang saya bilang tadi, cahaya-cahaya hidayah, makanya saya ada percikan-percikan putih-putih atau garis-garis putih yang lumayan banyak saya buat. Sebanyak itu gitu, sebesar itu Tuhan ngasih kamu pencerahan buat kayak ayo kembalilah gitu misalkan. Tapi manusia kan ya terlalu besar dengan egonya, karena mereka berpikir mereka itu paling sempurna, jadi kadang suka lupa atas akhirat gitu, atas Tuhan gitu. Nah ada cowok, jadi kesetaraan itu saya bilang cewek sama cowok itu setara kan, banyak yang bilang udah ada kesetaraan gender gitu, dari pemikiran, dari misalkan cowok itu lebih ke logika tapi cewek dengan perasaan gitu. Cuma di sini saya buat tadinya warna orange ini, coba saya balik ya. Nah di warna orange ini tuh harusnya saya mikir buat pasang jadi cewek di sini tuh. Jadi awalnya saya pengen buat ini gelap tuh cowok karena pemikirannya, karena kayak butuh terlalu banyak mengeksplorasi gitu cowok tuh kan. Nah ini kecerahan tuh cewek, jadi karena kehangatan, lebih kayak perasaan gitu cewek itu ke bawahnya. Jadi pengen cuman 2 orang doang di sini tuh, pengen ada cowok di sini sama cewek di bawahnya gitu kan, di sisi terangnya gitu. Cuman saya mikir kayak kesetaraan gender juga ternyata gak semuanya cowok sama cewek ini ditakdirkan untuk seperti itu, tapi ada yang melenceng gitu Pak. Melenceng kayak misalkan ladyboy, terus ada yang tomboy dan lain-lain misalkan. Nah itu kan menyalahi kodrat Tuhan. Jadi sebenarnya saya ingin tuh di dunia ini sebenarnya ada cewek sama cowok, cuman perasaan mereka aja yang bisa berubah. Kadang bisa cewek bisa jadi pakai logika, terus cowok bisa jadi pakai perasaan gitu, karena mungkin perbedaan rasa ekspresifnya gitu Pak. Sampai akhirnya saya buat di sini kan ada cowok di tempat yang terang juga, karena mungkin cowok juga bisa memiliki perasaan dong tentunya, karena manusia gitu, punya perasaan, kadang berpikir dengan perasaan, butuh kehangatan juga gitu. Nah di sini cewek, kenapa saya buat ceweknya di sini lebih besar tuh kan kayak cewek tuh katanya kesetaraan gender, cuman cewek tuh lebih diprioritaskan gitu, diprioritaskan, masih dianggap sebagai makhluk apa ya, kayak yang lemah gitu kan, harus dilindungi sama cowok. Makanya di sini saya ngebuat keluasan kelapangan ini gitu kan, ukurannya beda gitu kan, lorong yang di sini sama yang di sini tuh kayak dua-duanya luas lebar gitu. Jadi banyak ekspresif mereka, banyak hal-hal aneh, hal-hal yang saya juga tidak tahu itu, luar nalar yang cewek-cewek bisa buat dengan kata terserah, dengan kata gak apa-apa dan lain-lain, banyak makna gitu, mungkin kayak gitu ya. Nah di sini juga di warna terang ini juga saya ada kasih percikan putih sama warna-warna agak yang nyentrik gitulah, warna yang lebih gelap, terus warna shadow lah, Pak, shadow pasti ada lah ya, karena kayak kita tuh harus banyak yang bilang jangan lihat ke belakang, cuman ya menurut saya hidup tuh harus sesekali lihat ke belakang gitu, karena ada kalanya bayangan kita tuh nggak selama di depan gitu, di belakang juga kita harus lihat bayangan kita, kayak
masa lalu kita gitu. Gak selamanya kita harus lihat masa depan terus tapi kita nggak belajar dari masa lalu gitu, maksud saya di sini tuh maknanya. Nah dari warna, maaf melenceng, dari warna yang ini tuh saya mau ngasih tahu bahwa yang tadi kan ini tentang kegelapan gitu, kegelapan dunia gitu. Nah ini tuh manusia-manusia yang lurus nih Pak, manusia-manusia yang lurus yang benar-benar mengikuti jalan Tuhan gitu, mengikuti jalan Tuhan. Cuman warna-warna ini tuh kayak gimana ya, banyak cuman lebih terang. Jadi banyak warna yang lebih gelap di sini, cuman lebih kontrasnya tuh warna kuning terangnya ini gitu, warna kecerahan ini, karena mereka tuh saking tidak bisanya terganggu lah gitu, terganggu atas godaan-godaan dunia, mungkin mereka sempat melenceng cuman kembali lurus gitu jalannya Pak gitu. Jadi ketika orang benar sama orang salah tuh bisa dibedakan seperti itu. Jadi orang benar ketika diajak untuk kayak mungkin maksiat atau gimana, berbuat hal-hal yang salah dari jalan Tuhan, mungkin dia masih bisa lurus karena kayak mungkin ingat Tuhan, ingat akhirat gitu, ingat alam selanjutnya gitu. Nah putih-putih ini tuh kayak secerah apapun itu juga, tapi masih lebih kontras lagi warna putih ini gitu, kayak lebih kelihatan banget gitu warna putih ini gitu. Nah si titik-titik putih ini juga pasti ada godaannya Pak gitu, maksud saya itu godaan, terus kayak kadang suka ada apa namanya ya, omongan-omongan orang lah gitu. Ini tuh ibaratkan omongan-omongan orang gitu kan, kayak lu so baik lah, lu so suci lah, lu so inilah so itulah. Kenyataannya orang baik dihujat, orang jahat dihujat gitu. Jadi kita tuh harus kayak gimana gitu, bingung jadi di situ tuh. Jadi kayak kebingungan sih tumpahin di sini. Cuman dia tetap aja sebenarnya yang paling berefek itu kan omongan orang gitu kan, omongan orang. Makanya di sini saya bikin warna putih di warna terang ini, karena ketika selurus-lurusnya itu, seterang-terangnya kehidupan beragama atau kehidupan kita di dunia ini tuh ke akhirat, pasti agak-agak goyang sama omongan orang gitu. Jadi tapi tetap lurus, tetap ingat sama jalan pulang lah gitu. Jadi semuanya akan kembali ke titik tengah di sini. Ke titik tengah di sini itu ya kayak bener-bener udahlah, semua manusia pasti mati gitu, semua manusia pasti bertemu dengan Tuhan. Terus sebenarnya ntar ada glitter yang ntar saya bakal kasih detailnya. Jadi mungkin tekstur, karena kan saya suka lukisan-lukisan yang punya tekstur gitu Pak, jadi nggak yang rata banget gitu, jadi punya tekstur. Terus ini juga ada glitter-glitternya sebenarnya. Di sini itu di warna terang ini tuh saya pasang glitter warna gold sebenarnya, cuman nggak kelihatan mungkin di kamera, nanti saya detail. Warna gold di sini tuh karena yang saya bilang ini kayak bukan plesetan sih, selipan aja gitu sebenarnya. Ya bagus juga lukisannya, cuman ya makna yang saya selipin di sini tuh, kebanyakan orang yang bahagia tuh ya penuh dengan kemewahan gitu Pak. Maksudnya kan mereka bahagia atas apa yang mereka punya, mereka bahagia atas apa yang sudah mereka lakukan gitu. Jadi gold ini tuh kayak sebuah pencapaian buat mereka gitu Pak, untuk selalu berada di jalan yang benar gitu. Udah gitu di sini itu glitternya warna silver, cuman warna silvernya itu kadang bisa ngeglitternya tuh ada warna merah, hijau sama biru. Nah jadi saya tuh mau ngasih di sini tuh seperti gemerlap dunia gitu Pak, kayak duniawi banget, kayak misalkan diskotik gitu kan, kayak gemerlapnya dunia gitu, duniawi di situ. Jadi kayak kebanyakan orang-orang di sini tuh kan terpaku sama dunia di sisi yang gelap. Jadi terpaku sama dunia sehingga mereka itu lupa akan Tuhan gara-gara terlalu memikirkan duniawi gitu. Nah di tengah-tengah ini, di tengah-tengahnya saya ada bikin yin dan yang gitu. Yin dan yang kan kayak kesetaraan juga kan, kayak saling melengkapi gitu. Jadi Tuhan, jadi kayak manusia diciptakan berpasang-pasangan itu ya emang untuk melengkapi, saling melengkapi gitu, untuk berkembang biak gitu-gitu juga.
Nah sampai akhirnya saya bikin yin dan yang supaya semua tuh sebenarnya harus setara, dan ditakdirkan tuh cowok sama cewek doang, udah itu nggak ada ladyboy, nggak ada cowok apa cewek yang menjadi cowok, itu nggak ada, karena semuanya juga udah ditakdirkan dengan garis takdir yang berbeda-beda gitu, udah gitu doang, cewek sama cowok. Tapi ya di sini ngejelasinnya yang tadi kan, jadi tengah-tengah tuh bener-bener suci banget nih, harusnya nih Tuhan tuh ngasih kamu tuh kesetaraan gitu. Terus Tuhan tuh ngasih kamu uh, kesempatan untuk hidup jadi laki-laki atau perempuan. Cuman kenapa di sini tuh kamu ngelakuin ada hal yang benar, ada yang salah gitu. Dan sebenarnya Yin dan Yang juga ngasih tahu kayak semua tuh harus setara gitu, harus seimbang, dunia itu harus seimbang. Ada yang buruknya, ada yang baiknya gitu. Kalau misalkan baik semua kan gimana gitu kan. Nah jadi mungkin sekian dari lukisan yang saya bakal jelaskan maknanya. Pokoknya jika nanti ini dipajang atau gimana, saya nggak bakalan ngasih tahu itu tuh detailnya apa, cuman kan saya ngasih bikin ini tuh atas rasa apa gitu yang saya rasain. Oh iya, sama garisnya saya hampir lupa, maaf. Jadi garisnya itu ada yang horizontal, ada yang vertikal. Nah dari garis vertikal sama horizontal ini tuh sebenarnya ada artinya juga. Dari garis vertikal itu keterhubungan atau ya keterhubungan kita dengan Tuhan, individual dengan Tuhan gitu. Jadi kayak garis vertikal, garis ke atas tuh kayak menandakan kalau misalkan kita tuh pasti sedang sedih, gundah gulana, sedang bahagia sekalipun, sedang sudah mencapai apa yang udah kita mau, misalkan kita tetap ingat Tuhan gitu. Misalkan kayak lagi sedih atau lagi butuh duit misalkan, kita pasti ingatnya Tuhan gitu, antara individu sama Tuhan. Nah garis horizontal ini tuh menggambarkan atas individu dengan individu lain. Jadi kita tuh saling membutuhkan, Pak. Jadi manusia kan makhluk sosial, jadi kayak saling membutuhkan. Kalau misalkan nggak ada manusia lain, kita nggak tahu juga harus gimana gitu. Masa kita nguburin diri kita sendiri kan nggak mungkin. Jadi di sini tuh horizontal garis horizontal tuh ngasih maknanya kayak gitu, individu, antara individu sama individu itu saling membutuhkan intinya. Buat di warna tetap aja sama, kalau misalkan yang gelap vertikal, individu dengan Tuhan ketika kita sedang bersedih, ketika orang itu sedang membutuhkan sesuatu pasti ingat Tuhan gitu. Kembali lagi pada yang mungkin yang ateis juga saya nggak tahu, pasti mungkin di berdoa tuh nggak juga kan, saya nggak tahu. Kalau yang horizontal ini gara-gara individual kita bisa terbawa ke hal-hal yang buruk gitu, kayak misalkan dugem atau misalkan narkoba gitu, gara-gara individu ketemu sama individu, itu buruknya. Nah kalau yang diterang ya seperti yang saya tadi bilang, garis vertikal itu antara individu dengan Tuhan. Ketika dia merasa bahagia, dia merasa apapun itu tentang kebahagiaan, dia tetap ingat Tuhan gitu. Nggak selamanya dia harus sedih baru ingat Tuhan dulu, ingat sama sang yang maha kuasa lah gitu. Nah yang horizontalnya ini saya ngejelasin antara individu dengan individu, karena mereka saling membutuhkan, saling butuh support mungkin. Bukan mungkin, ya saling butuh support. Terus udah gitu saling mendukung, saling mensupport untuk jadi yang manusia terbaik gitu. Jadi membawa ke hal-hal yang baik, seperti itu Pak. Jadi yang akhir yang tadi saya potong di sini tuh, saya pingin ngebuat audiens yang ngelihat atau orang-orang yang ngelihat karya saya ini tuh memiliki persepsinya masing-masing gitu Pak. Kayak tentang itu sebenarnya apa sih, cuman dibedain dua warna terus kayak ada lorong-lorong gitu. Oh mungkin ini tuh jalan untuk menuju kecerahan atau misalkan menuju Tuhan atau gimana, itu nggak apa-apa. Jadi kayak saya mau ngasih kesempatan untuk orang-orang berimajinasi dengan karya saya, menilai karya saya dengan rasa seni yang mereka punya gitu, rasa untuk memaknai seni ini tuh kayak gimana gitu. Terus kalau misalkan ngejelasin sekarang kan kayak saya punya rasa ini nih, misalnya kayak saya tuh sebenarnya kesal banget sama orang-orang yang lesbian atau misalkan gay gitu kan, kayak kenapa sedangkan Tuhan tuh ngasih kesetaraan cewek sama cowok udah cukup gitu.
jadi saya tumpahin ke sini gitu, jadi kayak yang saya rasain kayak gitu. Cuman saya ngasih judulnya kesetaraan, udah cukup gitu doang. Nah mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata atau kata saya yang berputar-putar, mungkin mohon maaf. Semoga Bapak bisa menikmati seni saya. Nanti saya kasih detail seninya, lukisannya. Terima kasih banyak. Selamat malam.